Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febriadi Paulinus Nadia dari Manajemen Informatika Angkatan 2017. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang aplikasi saya yang buat, yaitu aplikasi checklist sistem tugas OB. Aplikasi saya ini menggunakan berbasis framework Laravel. Versi yang saya gunakan yaitu Laravel Framework 7.30 atau 7.3. Sebelum masuk ke dalam aplikasi ini, terlebih-lebih saya akan menjelaskan user yang ada di aplikasi checklist system ini. Yang pertama itu ada admin atau general affair, dan yang kedua office boy atau user biasa. Langsung saja masuk ke aplikasinya. Pertama-tama masuk ke file directory cd data c sum htdoc checklist system. Ini terserah mau di mana file yang berada di situ. Dan di sini juga untuk akses ke aplikasi ini ada dua cara yang saya tahu itu. Laravel menggunakan dua cara akses, yaitu lewat public dan lewat localhost 28000. Saya menggunakan localhost 8000 ya karena enak aja gitu, simple. Langsung saja ini sudah masuk ke sum htdoc checklist system. Lalu di selanjutnya di PHP artisan serve. Nah, kalau sudah ini berarti aplikasi sudah siap digunakan. Lalu kita buka di sini localhost. Nah, di sini localhost 8000. Nah, di sini halaman login ya. Di halaman login terdapat email, lalu password atau kata sandi, ada fitur lupa password dan button masuk. Dan di sini saya akan masuk sebagai admin ya. Jadi sebagai admin masuk. Nah, di sini sudah ada welcome. Sudah ada welcome dan sudah di beranda. Saya jelasin fitur-fitur ini. Yang pertama ini data tugas indoor, data tugas outdoor. Data tugas indoor, outdoor, laporan tugas indoor, laporan tugas outdoor, pesan, jadwal OB dan daftar OB. Di sini di data tugas indoor ini terdapat tugas-tugas yang dikerjakan secara di dalam ruangan. Di sini ada fitur tambah data, edit data, dan delete data. Dan juga di sini ada kotak search dan refresh. Di sini saya akan jelaskan dulu di data tugas indoor. Nah, ketika saya tambah data tugas indoor, misalkan di sini saya tulis bersihkan lantai di lantai. Oh, jangan. Pel lantai di ruang tamu. Nah, jika
tidak mau menambah tugas, bisa kembali. Tapi jika iya, bisa klik tambah ini. Maka muncul sebuah alert sukses, yaitu berhasil menambahkan data. Dan di sini sudah ada data yang ini tertambahkan. Untuk editnya bisa juga saya edit sebagai ruang di ruang tengah, misalkan update. Nah, sudah update dan sudah muncul alert seperti ini. Klik OK saja. Nah, di sini sudah ada data tugas yang bernama pel lantai di ruang tengah. Ini bisa di delete. Nah, muncul attention seperti ini. Apakah kamu yakin menghapus data ini? Jika tidak, close. Jika iya, oke, hapus. Nah, data sudah berhasil di delete. Nah, untuk kotak search ini gunanya untuk mencari tugas misalkan lebih dari 10. Nih, saya cari bersihkan kamar mandi. Nah, muncul nama tugas bersihkan kamar mandi dan di urutan nomor 1. Untuk data tugas outdoor sama saja seperti indoor. Namun di sini nama tugasnya berbeda dari indoor. Fitur-fiturnya sama saja, tambah data, edit data, dan search data juga sama aja. Untuk laporan tugas indoor dan outdoor, nanti saya jelasin belakangan. Kemudian di fitur pesan. Fitur pesan ini untuk menyampaikan pesan jika ada yang rusak, ada yang hilang, atau ada yang kurang bersih, misalkan ditambahkan di sini. Saya tulis pesan di sini di ruang tamu belum bersih, tolong dibersihkan secara teliti. Nah, simpan. Nah, sukses diupdate. Nanti pesan ini akan tersimpan di user Office Boy juga. Nanti saya tunjukin. Untuk jadwal Office Boy, sebenarnya hampir sistemnya sama saja seperti data tugas indoor, CRWD, create, read, update, delete. Namun di sini isinya berupa jadwal yang sesuai dengan Office Boy kerjakan. Kemudian ini di daftar OB. Nah, di sini ada daftar OB, OB1 dan OB2. Mungkin kita coba aja ya, coba masuk ke login OB. Sini kita sama saja, 8.000. Kemudian OB1, OB2. Nah, saya masuk ke OB1. Nah, di perbedaan OB1 dan OB2 ini adalah OB1 mengerjakan tugas indoor dan OB2 bisa tugas outdoor. Nah, maksud saya mengerjakan tugas outdoor. Kita masuk saja ke OB1 ini. Nah, masuk di tugas indoor dan yang bertugas itu sebagai murawin, ya. Kita bisa juga tambah data ini. Di sini tambah data ini ya seperti CRWD biasa, hanya saja bedanya di role-nya indoor sama outdoor.
yang menentukan dia akan login ke indoor kah atau login ke bagian tugas indoor kah atau bagian tugas outdoor. Nah, saya langsung saja coba buat login baru, yaitu sabar. Saya tulis saja nih Febriadi. Nah, nama Febriadi. Nah, di sini saya pilihnya indoor. Saya coba saja. Kita tambah. Nah, di sini sukses. Dan selanjutnya kita coba. Tadi itu tugas dia masuk ke indoor. Sekarang kita coba. Nah, masuk dia. Dia masuk sebagai indoor. Untuk berubahnya jadi outdoor bisa seperti ini. Kita buka dulu dari sini, dari tugas indoor tadi, lalu masuk ke sini. Ini diubah role-nya jadi outdoor, bisa. Nah, kalau sudah ada berhasil update data, kemudian masuk lagi ke sini dan coba tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masuk ke sini. Nah, dia masuk sebagai outdoor. Ya. Masuk sebagai outdoor. Dan di sini juga bisa hapus data. Hapus data ini. Oke, hapus. Nah, seperti itu untuk daftar OB atau OB yang sudah terdaftarkan. Nah, sekarang kita mencoba fitur checklist. Fitur checklist ini yang akan berhubungan dengan laporan tugas indoor dan outdoor. Masuk ke sini. Masuk ke ob1@gmail.com. Masuk. Nah, tadi kan saya bilang di pesan ini itu pesannya bakal sama dengan yang di OB. Sekarang kita akan lihat. Nah, sama kan? Sama seperti tadi. Sekarang kita akan menjelaskan di tugas indoor aja ya. Di tugas indoor ini, tunggu sebentar. Nah, ada tugas indoor ini. Di sini ini ada penceklisan atau jadi gini, tugas OB itu jika OB sudah melakukan tugas, dia akan menceklis tugas ini semua. Jika saya checklist semua, jika udah, tinggal klik verifikasi. Nah, tadi itu statusnya jadi selesai, dan action checklistnya tidak ada. Kemudian masuk ke sini. Nah, laporan tugas indoor ini gunanya untuk menampung data tugas indoor yang sudah terselesaikan pada hari itu juga. Nah, ini masuk di laporan tugas indoor di tanggal segini, dan di sini ada PDF-nya. Nah, tugasnya bersihkan kamar gini segala macam. Kita langsung saja ke PDF ini.
untuk mendownload PDF-nya. Nah, oke, mulai download. Kita buka. Nah, di sini ini tugas indoor, ya. Kita sesuaikan dengan data tugas indoor. Kita lihat. Nah, samakan. Persiapkan kamar mandi, menyalakan modem A atau B, hidupkan AC gedung tengah dan belakang, matikan lampu tengah dan belakang, bersihkan meja dan lantai tengah dan belakang, sapu dan pel lantai gedung tengah dan belakang, bersihkan dinding dan langit-langit gedung tengah dan belakang. Nah, sama kan tugasnya, berarti itu artinya di laporan ini sudah terselesaikan dengan PDF. Di sini juga tertera ada tanggal dia bertugas, lalu jam berapa dia bertugas. Nah, selanjutnya kita coba di outdoor. Di outdoor ini, di outdoor kita logout. Nah, di sini ada outdoor. Nah, kita coba untuk tata tugas outdoor, lakukan penceklisan. Tunggu sebentar. Kita cocokkan dulu. Masuk ke dalam outdoor. Ada tugas outdoor. Sama. Oke. Oke, nah kita coba checklist semua ini. Kemudian verifikasi. Nah, tugasnya sudah selesai, sama seperti di data tugas indoor tadi. Nah, kita cek di data tugas outdoor tadi. Nah, sudah ada tanggal dia bertugas dan laporannya sudah ada di sini. Untuk kita lihat apakah sama dengan tugas outdoor tadi. Outdoor. Oh, tugas outdoor. Nah, ini kan outdoor nih. Kita samakan nih, tanaman halaman tengah, lap basah gazebo, sapu area gazebo, bersihkan halaman tengah, menyalakan AC gedung depan, bersihkan meja dan laci gedung depan, bersihkan area lantai, roof, tuh sama saja. Sama saja seperti tadi yang indoor, dan ini juga ada tanggal dia bertugas dan jam berapa dia bertugas. Itu saja. Kemudian kita lihat lagi tadi ada di bagian OB. Di sini ada jadwal. Jadwal ini seperti saya bilang tadi awal, gunanya untuk melihat jam berapa office boy itu bekerja dan jam berapa dia istirahat dan jam berapa tadi dia jam pulangnya. Di adminnya di sini dia hanya menambahkan ada sistem CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Tetapi di OB-nya, office boy-nya, cuma ada dia cuma read saja, tidak ada sistem create, update, dan delete-nya. Itu saja. Selanjutnya tadi di bagian login tadi ada lupa password. Nah, lupa password ini gunanya
jikalau ada user yang lupa password, bisa menggunakan fitur ini. Namun di sini lupa password ini saya menggunakan fitur mail trap. Kenapa saya menggunakan mail trap? Mail trap karena di sini saya menggunakan email, bukan username atau nickname. Jadi istilahnya apa ya? Email bohongan. Nah, di sini inbox ini diubah ke Laravel. Nah, coba kita gunakan lupa password. Nah, di sini kita masukin emailnya si admin. Nah, klik lupa password admin@gmail.com. Nah, ada perintah alert seperti ini. Kalau misalkan ada ini, kami telah mengirimkan email untuk pengaturan kata sandi Anda. Nah, kita cek. Nah, yang baru ini a few seconds ago. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada ini, tekan reset password, maka kita akan menuju ke alamat reset password itu. Nah, saya tulis passwordnya yang gampang-gampang saja. QWERTY seperti ini, lalu QWERTY seperti ini. Nah, reset password. Nah, berhasil digunakan. Nah, kita refresh kembali. Nah, kita coba. Yang tadi QWERTY masuk. Nah, sudah masuk. Tadi dengan kata sandi yang berbeda. Dengan kata sandi yang berbeda yang sudah diedit di sini password seperti itu. Begitulah demonstrasi aplikasi checklist sistem tugas OB. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera bagi kita semua.